mengenai spiritual companionship dan saya sudah mempersiapkan bahan. Berikut saya akan sharing bahan saya dan semoga bahan ini bisa dilihat oleh rekan-rekan semua. Oke, baik. Bisa dilihat ini teman-teman? Oke, Bisa, ya. bisa. Terima kasih. Ya, oke. So, ini bahan kita, spiritual companionship. Dan bahan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari bahan yang saya pernah sampaikan di STT Jakarta tahun 2016. Nah, ketika kita membahas spiritual companionship, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau perkenalkan satu istilah. Ya, satu istilah yaitu anamkara. Gitu ya. Ini bukan 6 cara ya, tetapi ini bahasa tradisi Kristen Celtic. Tradisi Kristen Celtic itu yang berkembang di Irlandia dan sebagian Inggris, yang artinya adalah soul friend, sahabat jiwa. Jadi ketika nanti kita bicara mengenai spiritual companion, spiritual friend, ini juga bicara mengenai soul friend, sahabat jiwa. Nah, di dalam kekristenan Celtic, Bapak Ibu, konsep mengenai sahabat bagi jiwa kita itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Nah, ini yang saya nanti akan argue bahwa ini yang terhilang di banyak gereja. Nah, maka kita perlu menggali kembali apa artinya anamkara, apa artinya menjadi sahabat jiwa, apa artinya menjadi spiritual friend bagi sahabat-sahabat kita, bagi sesama kita. Nah, karena kita belum berdoa, saya ingin mengajak kita untuk sejenak merenung ini. Saya sangat senang dengan spiritualitas African American atau yang disebut juga dengan spirituality dari kaum Black, Bapak Ibu, di Amerika Serikat. Ada satu kalimat yang mereka itu sukai. I am who I am because somebody loved me and somebody cared for me. Aku menjadi sebagaimana aku adanya. Sebagaimana aku adaku saat ini. Itu karena seseorang telah mengasihi aku dan seseorang mempedulikan aku. Rekan-rekan, saya ingin mengajak kita untuk sejenak ini. 30 detik, barang 30 detik. Kita akan coba merenung, kita coba akan menutup mata, kita coba akan menenangkan diri kita, lalu kita ingat siapa saja orang yang pernah menjadi bagian yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita siapa kita ada sekarang ini. Ingat orang-orang itu, kenang orang-orang itu, kalau mereka masih hidup, ataupun mereka sudah berada di surga, kenang mereka, dan mari kita ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan melalui mereka, sehingga menjadikan kita sebagaimana kita ada. Saya akan memberikan waktu kepada kita, rekan-rekan, 30 detik. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkannya. Mulai dari sekarang.
Siapapun mereka, apapun yang mereka sekarang ini sedang mereka kerjakan, kita mengucap syukur bahwa mereka sudah Tuhan kirimkan untuk membentuk kita, menjadikan kita sebagaimana kita ada. I am who I am because somebody loved me and somebody cared for me. Nah, rekan-rekan sekalian, topik kita mengenai spiritual companionship. Nah, saya akan membagi ke dalam beberapa sesi yang seperti ini. Dan ini outline kita, maksud saya. Dan kita akan mulai dari definisi, lalu kita akan melihat apa yang salah dan mengapa menjadi spiritual companion itu sangat dibutuhkan. Dan bagaimana kita melihat dasar-dasar biblika dan teologinya, dan lalu saran-saran praktis apa yang bisa kita kerjakan, dan setelah itu kita akan bersama-sama mendiskusikannya lewat tanya jawab. Oke, teman-teman. Nah, saya sendiri sudah pernah mempresentasikan beberapa bagian dari yang saya sampaikan 4 tahun yang lalu. Namun karena ini 4 tahun yang lalu, apa yang saya kerjakan juga sudah bertambah, maka rekan-rekan akan melihat nanti tidak semua yang saya sampaikan di dalam materi yang tersedia di YouTube ini, teman-teman bisa Google, yang persis sama dengan yang kita diskusikan di sini. Enggak, pasti akan berbeda. Nah, dari presentasi ini, kemudian saya juga menerbitkan makalah yang saya presentasikan 4 tahun kemudian, dan baru muncul beberapa bulan yang lalu. Jadi teman-teman bisa bisa melihat ya, bisa mengambilnya. Silahkan, feel free. Jadi bisa melihat di jurnal Theologia in Loco di STT Jakarta, dan bisa diunduh judul ini. Nah, lalu saya juga beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, sekitar sebulan yang lalu, mempresentasikan apa yang kemudian berkembang dari gagasan mengenai friendship yang saya pikirkan itu. Yang saya sebut sebagai filipati. Nah, apa itu filipati? Nanti saya akan menyinggung sedikit, teman-teman. Nanti saya akan sampaikan. Tapi filipati ini intinya adalah perkembangan dari apa yang saya sudah lama pikirkan, yang saya pergumulkan. Nah, kemudian saya juga menerbitkan tulisan saya mengenai teologi persahabatan yang saya tulis bersama dengan Pendeta Yowas Adi Prastia, dosen STT Jakarta. Beliau seorang pendeta dari GKI, dan artikel ini semula merupakan presentasi kami di acara yang disponsori oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia. 2 kali, teman-teman. 2016 dan 2017 di STT Jakarta. Waktu itu Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu mengadakan acara untuk anak-anak muda untuk memahami apa artinya religious friendship. Nah, kemudian Pak Yuas mengajak saya untuk bersama-sama kami memikirkan bagaimana memikirkan teologi persahabatan, gitu ya. Nah, lalu kami kerjakan bersama-sama, dan kami mengerjakannya di kafe waktu itu, membuat artikel ini. Nah, setelah itu kami presentasikan, kami pikirkan ulang, dan baru kemudian artikel ini muncul ya tahun lalu. Nah, rekan-rekan, artikel ini muncul di Ecumenical Review. Nah, kemudian teman-teman, pada waktu yang bersamaan, Pak Yowas juga menerbitkan artikelnya di Jurnal Dialog tahun 2018 yang berjudul Pastor and Friend. Bagaimana menjadi gembala tetapi menjadi sahabat. Nah, ini sangat penting untuk kita. Ini sangat penting untuk pelayanan kita sekarang ini. Dan lebih-lebih yang saya tahu karena saya menjadi youth pastor selama 10 tahun, juga sangat relevan untuk pelayanan kita di kalangan kaum muda, teman-teman, di kalangan milenial, di kalangan Gen Z, di kalangan generasi Alpha yang mungkin sebentar lagi akan menjadi remaja. Nah, ini akan sangat penting, dan memikirkan ulang mengenai makna Christian leadership, kepemimpinan Kristen, itu sangat penting.
Nah, nanti akan kita lihat kenapa ini penting, mengapa ini sungguh-sungguh perlu dipikirkan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk memahami arti sahabat. Apa sih kalau saya memakai kata sahabat di sini? Apa yang saya maknai, teman-teman? Nah, C.S. Lewis menulis buku yang sangat fenomenal mengenai 4 kasih. Ya, uh, beliau membedah mengenai agape, eros, filia, dan storge. Nah, menarik ketika dia membahas mengenai masalah persahabatan, friendly love, dia mengutip Aristotle, filsuf Aristoteles, rekan-rekan sekalian. Dan Aristoteles mengatakan bahwa persahabatan itu tidak penting. Nah, kalau begitu Pak, kalau nggak penting ngapain kita ngadain sesi ini, gitu ya? Tunggu dulu, rekan-rekan. Nah, ini yang harus kita justru pahami bersama-sama dengan lebih baik. Lalu Aristoteles juga mengatakan, yang dikutip oleh C.S. Lewis, persahabatan itu adalah yang paling tidak natural, yang paling tidak instinktif, yang atau organik, tidak biologis, dan tidak mutlak perlu. Lalu C.S. Lewis menandaskan juga bahwa bagi Aristoteles, persahabatan itu eksklusif. Ini adalah jalinan yang tidak direlasikan oleh karena hubungan darah atau hubungan seks. Pos di sini terlebih dahulu. Mengapa Aristoteles mengatakan bahwa persahabatan itu enggak perlu? Nah, rekan-rekan jangan salah paham. Justru bagi Aristoteles, persahabatan itu adalah bentuk kasih yang memilih. Persahabatan itu adalah bentuk kasih yang dewasa. Karena itu, bentuk kasih ini adalah bentuk kasih yang tidak dipaksa oleh siapapun juga. Ini adalah kasih yang merdeka. Ini adalah kasih yang bebas. Ini kasih yang tidak diberikan supaya orang punya pamrih, memberikan balik kepada kita. Nah, persahabatan itu lepas dari semua unsur-unsur seperti itu. Nah, justru disinilah, rekan-rekan, pentingnya menjadi spiritual companion, spiritual friend, yang nanti saya akan argue. Saya akan kemukakan mengapa ini penting. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Sahabat-sahabatku, Alkitab menulis ada satu kata yang sangat penting yang sebenarnya menjadi tidak terkenal dibandingkan dengan kasih yang kita tahu dalam bahasa Yunani itu agape. Tapi di dalam Alkitab dicatat juga ada kasih filia, persahabatan, friendly love. Dan ini adalah kasih yang merdeka, kasih yang dewasa, kasih. Dan Yesus Kristus adalah sahabat kita. Dia menyahabati kita. Nah, kita akan lihat secara sangat-sangat tandas dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, 14, dan 15, teman-teman. Kita lihat di situ bahwa Yesus menyebut para murid sebagai sahabatnya. Dia tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi menyebut kita sahabat. Nah, ini menarik kalau kita perhatikan. Di Injil-Injil yang lain, Injil-Injil sinoptik, Injil-Injil yang ditulis terlebih dahulu, kita tahu bahwa manusia, para murid itu disebut sebagai hamba-hamba Allah. Akan tetapi di Yohanes, ada sebuah kategori, ada sebuah istilah, ada sebuah kata yang baru yang diperkenalkan bahwa para murid itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Yesus menyebut para murid itu sahabatnya.
Wah, ini luar biasa, teman-teman. Ini luar biasa. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Lalu, nah yang menarik juga, istilah friend itu ada padanannya dalam bahasa Inggris, yaitu companion. Nah, itulah sebabnya dalam judul ini, topik ini, saya memberikan judul companionship. Dari akar kata companion. Apa artinya companion, rekan-rekan? Companion di sini dari dua kata. Cum artinya bersama, dan panis artinya roti. Jadi cum panis itu berarti roti bersama, atau together at bread. Together we break the bread. Bersama-sama kita berbagi roti. Nah, roti, rekan-rekan, itu merupakan simbol dari daily sustenance, dari sesuatu yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Jadi kalau begitu, yang namanya spiritual companionship bisa kita pahami bahwa kita butuh seseorang, jalinan persahabatan, di mana kita bisa berbagi yang tiap-tiap hari kita itu alami. Tetapi rekan-rekan di sini pegang dulu, istilah companion itu secara harfiah berarti berbagi roti. Spiritual companion, apa artinya spiritual companion? Nah, spiritual companion dalam pembahasan ini saya artikan seseorang yang menjadi rekan dalam perjalanan rohani kita. Kehidupan kita, rekan-rekan, itu bisa diibaratkan sebagai sebuah peziarahan. Dan kita butuh seseorang, atau kita butuh beberapa orang untuk menolong kita bersama-sama mengarungi perjalanan kita. Kita juga berbagi dengan mereka akan hasrat kita kepada Allah, kerinduan yang mendalam kita untuk mengenal Allah lebih lanjut. Spiritual companion, spiritual friend itu juga menolong kita untuk menunjukkan di mana kita dalam perjalanan ziarah itu. Nah, saya akan tunjukkan sekarang mengapa ini penting. Mengapa ini sangat dibutuhkan. Rekan-rekan, di awal tahun 2020 saya dikejutkan dengan berita mengenai seorang yang saya dulu sangat admire, saya dulu sangat kagumi, namanya Jean Vanier. Beliau sudah meninggal. Siapa beliau? Beliau seorang filsuf. Beliau seorang yang sangat pandai. Beliau mengambil studi doktoral dalam bidang filsafat. Tapi semua kehebatannya itu dia tinggalkan dan dia mendirikan sebuah komunitas untuk orang-orang yang cacat mental. Dan dia melayani puluhan tahun untuk bersama-sama dengan orang-orang yang cacat mental. Dia meninggal tahun yang lalu, tetapi kemudian pada waktu setelah dia meninggal, mulai terkuak, teman-teman, kasus-kasus sexual abuse-nya. Dia memiliki masalah seksualitas. Dengan beberapa perempuan, dia melakukan sexual harassment. Ini orang yang disebut sebagai seorang yang layak mendapatkan hadiah Nobel. Bahkan seorang yang sangat suci dalam kehidupannya. Mengapa dia bisa melakukan ini? Dan ini di awal tahun 2020, teman-teman. Yang kedua, belum lama ini, Anda lihat ini beritanya di bulan Juni. Seorang teologi profesor dari Oxford.
dalam ranking Regius Professor, ternyata kedapatan menyimpan 28.000 gambar anak-anak kecil dalam keadaan porno. Bayangkan, seorang yang punya ranking yang tinggi, scholarship, kesarjanaan yang tinggi dalam kehidupannya. Dan dia adalah seorang mantan gembala jemaat. Dan dia ternyata punya kelainan seksual, menyimpan gambar-gambar porno. Anak-anak kecil, teman-teman. Ada kelainan seksual ternyata. Dan yang cukup mengejutkan saya, seorang yang bernama David Hess, dia seorang yang menulis banyak lagu. Dan saya sangat kagumi karya-karyanya dia. Saya mengenal David Hess itu dari sejak tahun 2001, saya masih di seminari waktu itu. Nah, saya mengenal David Hess, sangat produktif orang ini. Menulis lagu-lagu yang laris, lagu-lagu yang sangat terkenal, lagu-lagu yang saya bisa ingat, saya bisa nyanyikan. Saya sukai, karena kalau David Hess menulis, itu refleksinya mendalam, tetapi juga alkitabiah. Didulang dari Alkitab. Pada bulan Mei yang lalu, pada waktu Pentakosta, dia sedianya mau mengadakan konser. Konser secara virtual, rekan-rekan. Tetapi konsernya itu dibatalkan. Saya kaget karena saya sudah menunggu konser itu. Ada apa ini? Ternyata beberapa hari setelah itu, ada kabar bahwa David Hess dilaporkan melakukan skandal sexual harassment terhadap beberapa perempuan. Seorang yang luar biasa, dipakai Tuhan, ternyata bisa melakukan seperti ini. Dan yang baru kemarin Anda kalau melihat The Jakarta Post, sekarang gereja Katolik juga sedang digoncang. Indonesia ini, rekan-rekan, karena ada sejarah kelam, ada kasus-kasus yang mulai bermunculan mengenai harassment dari para imam Katolik yang pernah melakukan skandal seksual dengan perempuan-perempuan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita bertanya, mengapa para pemimpin rohani yang luar biasa, orang-orang yang bahkan disebut seperti seorang yang suci, melakukan tindakan-tindakan ini. Mereka yang hebat, profesor di Oxford, melakukan tindakan yang seperti itu. Oh teman-teman, saya ini berasal dari tradisi Mennonite ya, tradisi yang kecil di kalangan tradisi Protestan di dunia. Tradisi Mennonite itu hanya 1,5 juta pemeluknya, teman-teman. Nah, yang mengejutkan, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di tradisi kami punya satu teolog yang sangat terkenal, sudah meninggal tahun 98, kalau nggak salah ingat. Namanya John Howard Yoder. Dan John Howard Yoder dilaporkan melakukan pelecehan seksual lebih dari 107 orang perempuan. 107, teman-teman. Itu menjadi sejarah kelam dalam tradisi kami. Nah, coba perhatikan, kalau orang-orang ini bisa terjatuh, saya nggak ingin gibah nih ya, saya nggak ingin gibah bersama kita, tetapi yang sangat penting adalah begini, kalau orang-orang ini bisa terjatuh, teman-teman, siapa kita? Jangan pernah kita itu berpretensi bahwa kita itu kuat. Enggak, kita pun rentan.
Wahai rekan-rekanku, pelayanan kita sebagai dosen, pelayanan kita sebagai pendeta, pelayanan kita sebagai youth pastor, pelayanan kita sebagai counselor, pelayanan kita sebagai supervisor, pelayanan kita sebagai guru dimanapun kita berada, pendidik, apapun itu, di mana di situ ada kuasa, di situ juga rentan pelecehan. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang abusif. Bahaya. Posisi saya pun, walaupun saya disebut tadi sebagai teologram atau teolog, pendidik di universitas, saya juga rentan, rekan-rekan. Berapa banyak pendidik-pendidik yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap para muridnya. Saya pun rentan. Nah, justru di sini kita melihat betapa pentingnya pelayanan spiritual companionship ini. Ini yang terjadi di dunia kita. Apa yang salah? Nah, Pendeta Yoas Adi Prastia mendedah problem yang sekarang ini sedang terjadi. Dan beliau menawarkan apa yang disebut sebagai filiarki. Ini bicara mengenai kepemimpinan para sahabat. Jadi kepemimpinan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Bukan oleh 1-2 orang-orang tertentu. Nah, ada problem yang Pendeta Yoas sedang hadapi. Yang kita juga harus bersama-sama tentang. Yang pertama, yaitu problem kuriarki. Kiriarki. Nah, problem ini adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh para kurios, oleh para tuan, oleh sekelompok orang. Orang elit, orang-orang tertentu yang punya kuasa. Entah kuasa itu berasal dari uang, entah kuasa itu berasal dari intelektualnya, pendidikan tinggi, macam-macam, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan di gereja kita lah ya, di gereja kita. Siapa yang kira-kira bisa mengambil keputusan? Itulah kurios. Itulah yang memegang kuasa. Nah, kalau kurios-kurios ini adalah orang elit, di situ bisa bahaya. Nah, Pendeta Yoas juga menyebut lawan yang kita sedang hadapi, yaitu patriarki. Nah, biasanya kurios ini biasanya juga akan lebih identik dengan patriark, orang-orang lelaki, teman-teman. Kepemimpinan yang menonjolkan laki-laki. Jadi, rekan-rekan yang laki-laki, saya juga laki-laki di sini, kita perlu melihat bahwa di dalam diri kita itu ada privilege yang kita miliki. Sebagai laki-laki, kita bisa abusive terhadap posisi kita, teman-teman. Karena seringkali kita ini ditonjolkan sebagai orang-orang yang harus mengambil keputusan, diposisikan sebagai pemimpin. Dan itu bisa abusive. Lalu ada juga gerontarki. Gerontarki itu kepemimpinan karena orang-orang tua, ya, yang tua yang memimpin. Nah, misalnya ya, di gereja itu kan ada slogan itu biasanya kalau anak-anak muda. Oh, anak-anak muda, kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Ada amin, saudara-saudara? Tapi kita harus kritis. Loh, kalau pemimpin masa depan berarti pemimpin yang sekarang ini siapa? Orang-orang tua. Makin tua, makin berumur, jangan-jangan makin punya power untuk memimpin. Nah, inilah yang disebut gerontarki. Kalau begitu anak-anak muda nggak punya tempat. Wahai para youth pastor nih ya, saya juga berefleksi di sini. Jangan-jangan ketika kita melayani anak-anak muda, itu justru karena ada begini. Mereka nggak punya tempat di gereja. Gereja itu sudah jenuh karena orang-orang tua yang pada konflik sendiri. Mereka butuh sebuah komunitas yang berbeda. Tapi itu berarti anak-anak muda nggak punya tempat di gereja. Atau
Yang satu lagi yang ingin ditentang oleh pendeta Yoas Adi Prasetya adalah klerikarki, kepemimpinan karena para klerus. Kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, punya titel, yang ditabiskan sebagai pendeta lah, sebagai guru Injil lah, sebagai evangelis lah, posisi-posisi di gereja. Nah, jangan-jangan itu, rekan-rekan, yang menjadikan kita ini, orang-orang yang berpangkat di gereja, itu bisa abusive. Nah, ini problem yang dihadapi oleh gereja. Nah, makanya Pendeta Yoas kemudian memberikan solusi, filiarki. Dulu dularki, kepemimpinan oleh para hamba. Tapi jangan-jangan kepemimpinan oleh para hamba ini terus kemudian menjadi jenuh dan kemudian menjadi obat yang sudah kebal. Seperti antibiotik begitu. Dalam artikelnya Pendeta Yoas ini disebut antibiotik. Coba rekan-rekan, kalau kita sakit, minumin antibiotik awal-awal itu kan pasti sembuh. Tapi kalau antibiotik itu kita minum terus, kita jadi kebal. Jangan-jangan kepemimpinan hamba yang disebut servant leadership, kepemimpinan oleh para hamba ini, tak ubahnya seperti ini. Dularki. Ya, contohnya adalah seperti ini ya, yang diberikan contoh oleh Pak Yoas itu adalah kalau kita ada acara gitu ya, misalnya ya teman-teman ya, lalu di mana posisi hamba Tuhan kalau duduk? Di depan, gitu kan? Mari silahkan hamba-hamba Tuhan, silahkan duduk di paling depan. Loh, hamba kok paling depan? Gitu kan? Setelah acara misalnya ya, setelah program itu, ada makan-makan. Siapa yang disuruh duluan? Hamba Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, silahkan mengambil duluan. Loh, hamba kok disuruh duluan? Sudah disuruh duluan, dilayani lagi. Kata orang Jawa, opo tumon. Hamba, tapi justru yang dilayani. Nah, inilah yang disebut oleh Pendeta Yoas. Jangan-jangan sudah menjadi kebal istilah ini. Dularki ini katanya kepemimpinan hamba, tetapi juga akhirnya yang minta dilayani. Nah, makanya Pendeta Yoas menyajikan ini, teman-teman. Kepemimpinan oleh sahabat-sahabat. Dalam video saya, yang nanti rekan-rekan bisa lihat, saya menawarkan yang disebut filipati. Nah, filipati itu adalah deep feelings toward friend, deep feelings for friend. Perasaan yang mendalam terhadap sahabat. Saya nggak akan mengulang banyak di sini, karena nanti setelah ini rekan-rekan silahkan melihat video. Ketika aja di YouTube, filipati akan ketemu istilah ini, rekan-rekan. Tapi di sini ada problem ini yang kita sedang hadapi. Filipati itu akan berhadapan dengan himpati. Nah, apa yang disebut dengan himpati ini? Ini bukan istilah saya. Himpati ini justru diintrodusir oleh seorang psikolog yang dia sedang menghadapi banyak kasus pelecehan yang dilakukan para lelaki. Nah, himpati itu biasanya dilakukan karena orang-orang yang melihat kasus-kasus ini kemudian memaklumi, ya, dia melakukan pelecehan itu karena mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia itu punya latar belakang di-abuse oleh orang-orang yang lebih tua di masa hidupnya yang lalu, masa mudanya. Lalu orang-orang ini bersimpati dengan si pelaku pelecehan, yang kebanyakan laki-laki. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, Jean Vanier, Jan Hustin, profesor di Oxford tadi, terus kemudian David Hess, dan juga para Romo. Nah, ini kan semua laki-laki. Dan kita tahu juga kasus di gereja Protestan, di gereja kita juga banyak yang seperti ini, teman-teman. Dan jangan-jangan justru ketika kita
coba memaklumi, ada perasaan empathy ini. Tapi yang kita lupakan justru perasaan mereka yang tertindas, perasaan mereka yang dilecehkan, perasaan mereka yang menjadi korban dari tindakan abusive tersebut. Atau, nah ini istilah saya sendiri, kronipati, teman-teman. Kronipati itu saya bersimpati dengan seseorang karena dia kroni saya. Karena saya itu konconya dia, maka saya, walaupun tahu dia salah, saya akan coba tutupi. Saya akan bela mati-matian. Nah, ini yang namanya kronipati, teman-teman. Nah, justru disinilah pentingnya yang saya sebut sebagai filipati. Perasaan yang deep terhadap rekan, tetapi justru ketika saya tahu dia sahabat saya juga berani mengkonfrontasi dia. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau saya mengkonfrontasi dia 4 mata. Saya menunjukkan di mana dia salah, dan saya berharap dia memperbaikinya. Nah, ini yang saya sebut sebagai filipati. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang ini, teman-teman? Kalau di dunia bisnis, kita tahu ya, kita itu butuh paling enggak 3. Supervisor, mentor, dan sponsor. Supervisor itu orang yang menjadi bos kita. Orang yang kepadanya kita bertanggung jawab. Ya. Nah, kita melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas kita karena kita bertanggung jawab pada dia. Ini supervisor kita. Lalu mentor itu orang yang akan memberikan coaching kepada kita, sehingga kita itu menjadi sangat baik, kita bisa berkembang potensi kita, dan bahkan bisa lebih baik daripada dia. Itu mentor. Lalu sponsor. Nah, sponsor itu adalah orang yang memberikan dukungan kepada kita, apa yang kita kerjakan, dia yang mensiarkan ke orang lain. Dia yang akan memberikan pengumuman kepada dunia mengenai apa yang kita sudah kerjakan. Nah, itu adalah sponsor kita. Nah, di dunia bisnis kita butuh ini. Nah, pada waktu saya mengambil program S2, saya juga semacam ini, teman-teman. Saya butuh academic advisor, ya, yang kepadanya saya bertanggung jawab untuk tracking akademik saya. Saya butuh counselor, tetapi juga saya diminta untuk punya spiritual director. Nah, 3 orang ini berbeda-beda, dan 3 orang ini punya jabatan, punya tugas yang berbeda-beda juga. Nah, ini di dunia akademik. Nah, lalu saya berpikir juga, sepertinya di dunia kegerejaan, perlu juga, teman-teman. Kita punya gembala, kita punya counselor. Kadang-kadang gembala memang bisa menjadi counselor, tetapi sebenarnya tugasnya berbeda. Dan karena itu, kalau kita punya 2 orang yang berbeda, juga itu sangat baik. Tapi juga saya mau menawarkan yang ini kita akan bahas, yaitu sahabat spiritual. Kita butuh juga sahabat spiritual, rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana sekarang ini? Nah, ini ya, saya akan memberikan perbedaannya terlebih dahulu. Spiritual director itu orang yang sudah mendapatkan training khusus, dia punya pengalaman, dan dia punya sertifikat. Kalau di Amerika, dia harus melalui program 1 tahun begitu, dan pada akhirnya dia dinyatakan layak atau enggak jadi seorang spiritual director. Lalu ketika melakukan pembimbingan, dia melakukan secara intensional, sistematis, terstruktur, tetapi sifatnya lebih hierarkis. Dan saya nggak mau ke sana. Saya akan mencoba untuk meluaskan spiritual companion ini bukan berdasarkan training, tetapi lebih berdasarkan spiritual gifts, talenta spiritual kita, yang didapatkan karena relasi kita bersama dengan Allah. Dan ini bisa informal, bisa fleksibel, dan lebih santai. Dan lebih egaliter, rekan-rekan. Gitu ya. Nah, jadi kalau spiritual companion yang saya tawarkan adalah nggak harus dia pendeta, nggak harus dia tertahbis,
Nggak harus dia punya training khusus, dia bisa loh jadi spiritual companion. Nah, jadi ini yang saya bedakan teman-teman, anak pendeta, konselor, dan anamkara, sahabat spiritual. Nah, sahabat spiritual itu adalah rekan peziarah. Dia dekat dengan kita karena kepercayaan, bukan karena tahbisan, bukan karena kredensi, dan muncul justru karena hasrat seseorang, hasrat kita. Ya, dan tujuannya yaitu supaya kita bertumbuh secara spiritual. Lalu caranya bagaimana? Cerita. Kita bisa melakukannya di kafe, kita bisa melakukannya di taman, kita bisa melakukannya sambil berjalan bersama di satu mobil. Santai sekali. Ya, ini. Nah, jadi apa yang kita butuhkan sekarang ini? Yaitu pemimpin sebagai sahabat yang sifatnya itu non-hierarkis, tidak karena struktur, non-patriarkis, para perempuan juga bisa mengambil bagian menjadi sahabat-sahabat spiritual, bisa menjadi anamkara, dan non-dualistik. Ini benar, ini salah. Kamu harus pegang kebenaran, sementara kamu harus jauhi yang sesat-sesat. Pemimpin sebagai sahabat, anamkara, enggak mengambil posisi seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Dan juga kita butuh hari ini makin banyak pemimpin yang berfilipati. Pemimpin yang memberi dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Secara teologis, rekan-rekan, mari kita akan merenung sejenak ya. Kita punya 4 kabar baik, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, secara klasik kita tahu bahwa di Matius itu dipotret Yesus sebagai anak Allah. Di Markus dipotret Yesus sebagai anak manusia. Di Lukas, Yesus dipotret sebagai hamba Allah. Di Yohanes, Yesus dipotret sebagai sang firman. Nah, tetapi menarik. Kalau kita lihat, di Injil yang keempat, ada berita yang spesifik. Yesus sebagai sang sahabat. Ada berita persahabatan di sana. Mengapa? Nah, saya merenung. Injil Yohanes itu adalah Injil yang ditulis terakhir setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Para ahli setuju bahwa Injil yang paling tua itu Markus. Ya, baru kemudian Matius, Markus, dan Lukas. Lalu Yohanes ditulis menjelang akhir tahun 100-an. Kira-kira tahun 96, 97 Masehi, Injil ini ditulis. Jadi ini adalah Injil yang terakhir. Nah, kalau ini Injil yang terakhir, menarik. Mengapa memuat berita mengenai persahabatan? Jadi jangan-jangan ini adalah Injil yang mau mengatakan begini. Hai, oke, kamu di Injil Matius, Markus, Lukas, kamu sudah tahu kamu adalah hamba Allah. Yuk, sekarang kamu naik grade deh. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Oke, mau nggak kamu jadi sahabatnya Kristus? Ini adalah keputusan yang harus kamu ambil secara merdeka, secara dewasa. Mau nggak kamu? Nah, ini teman-teman. Jadi, di sini justru menarik berita Injil Yohanes yang memuat kita sebagai sahabat-sahabat Allah. Nah, yang menarik juga Injil Yohanes di sini disebutkan bahwa Yesus, Sang Firman itu sudah disebut sebagai sahabat Bapa. Bapa menyahabati Yesus. Di pasal 5 ayat 20. Lalu Yesus juga disebut sebagai sahabat Lazarus. Yohanes pasal 11. Lalu Yesus memberikan warning, memberikan peringatan, jangan kamu menyahabati dunia, karena dunia membenci kamu. Jangan kamu menyahabati nyawamu juga. Jangan kamu terlalu mencintai nyawamu. Nah, lalu di pasal 16 para murid dipanggil untuk menyahabati Yesus. Karena mereka sudah disahabati oleh Bapa. Nah, ini menarik teman-teman.
Nah, di dalam struktur Injil Yohanes yang saya tidak mau panjang-panjang di sini, rekan-rekan bisa lihat nanti di video Filipati saya menyebut sebagai Injil persahabatan Allah. Injil Yohanes memuat berita mengenai persahabatan yang saya lihat senternya di sini, teman-teman, pusatnya adalah di 15:14. Syarat menjadi sahabat Yesus. Ikuti apa yang Yesus katakan. Nah, ini senternya. Nah, jadi teologi persahabatan Yesus itu mau mengatakan bahwa kalau Yesus Sang Logos itu berinkarnasi dan menyahabati kita, maka kita juga sekarang ini diundang untuk menjadi sahabat Yesus dan memenuhi misinya. Jadi teologi persahabatan di dalam Injil Yohanes itu mau melihat, memotret Yesus sebagai sahabat Bapa, dia juga sahabat kita semua, dia sahabat para murid, dan dia bukan sahabat kaisar, sahabat dunia. Wow, rekan-rekan. Kalau begitu, sang sahabat ini mau kita ngapain ini? Ini yang Yesus mau. Kalau dia adalah sahabat yang sudah disahabati oleh Allah sejak kekal, dan Yesus menyahabati para murid, maka kita pun, para muridnya, menjadi sahabat Yesus, rekan-rekan. Dan kita menjadi sahabat satu dengan yang lain, bersama dengan seisi kosmos. Wow! Ini panggilan kita dan ini berita yang kita lihat di dalam Injil Yohanes, rekan-rekan. Luar biasa. Nah, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis ya, menjadi spiritual companion. Kita tahu ini panggilan kita, lalu kita mau ngapain? Dan justru di sini kita menjadi perenungan yang sangat menarik. Teman-teman, kalau kita mau menjadi sahabat spiritual, ini adalah sebuah pelayanan keramah tamahan. Ini bukan pelayanan karena kita itu ditahbiskan. Ini bukan pelayanan karena kita ini ahli. Ini bukan pelayanan karena kita ini mempunyai jabatan tertentu. Enggak. Jadi semua bisa melakukannya. Ini pelayanan keramah tamahan. Kalau begitu, seorang sahabat spiritual adalah seorang yang menyediakan ruang yang aman. Ruang yang aman secara fisik, secara rohani kepada sahabatnya. Ini ruang yang aman bagi sahabatnya untuk bercerita sesuatu yang sangat rahasia. Dan sebagai sahabat, dia tidak menghakimi. Dia tidak punya kapasitas secara teknik, intervensi secara profesional seperti konselor. Dia mungkin tidak punya kapasitas teologis seperti pendeta untuk buka ayat, dan bukan itu kapasitasnya. Tetapi seorang sahabat spiritual itu adalah sahabat yang mau mendengar, mau menyimak, yang mau memberikan dua telinganya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia mau mendengarkan berdasarkan kebeningan mata batinnya. Untuk apa? Untuk mengantar teman itu menjumpai kehadiran Allah. Di dalam kehidupannya. Nah, karena itu, rekan-rekan sekalian, seorang sahabat spiritual itu akan memberikan ruang eksplorasi yang bebas. Ruang eksplorasi yang imajinatif. Mengenai relasinya dengan Allah. Ini berbeda dengan konselor yang mungkin akan melihat bahwa ada masalah yang dia sedang hadapi. Ini berbeda juga dengan pendeta, saya juga pendeta, by the way, yang mungkin akan kikuk kalau yang dipahami oleh sahabatnya itu agak ngaco-ngaco, begitu ya, secara doktrin. Tapi sahabat spiritual nggak seperti itu, teman-teman.
Sahabat spiritual itu dia bersedia untuk apa? Mendampingi sahabatnya menemukan imaji-imaji Allah dalam persahabatan, dalam perjalanan hidup sahabat kita itu. Wow. Imaji-imaji Allah. Misalnya begini. Ada seorang yang mempercayakan diri saya sebagai sahabatnya. Lalu dia cerita, karena dia aman, dia nyaman dengan saya, dan kemudian dia bebas ngomong dengan saya. Lalu dia ngomong, Kak, saya mau jujur nih. Oke, saya sekarang ini makin susah menyebut Allah sebagai Bapa. Wah, kenapa? Karena gambaran mengenai Bapa bagi Allah itu nggak bisa relate dengan saya. Karena saya melihat dalam pengalaman saya, Bapak itu abusive. Saya pernah di-abuse oleh papa saya. Maka ketika saya mau berdoa kepada Allah, dan saya mau menyebut Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Papa, itu berat sekali bagi saya. Seorang pendeta mungkin akan melihat, ini agak bahaya nih, karena Alkitab kan bilang begitu, ya kan? Allah sebagai Bapa, wong Yesus saja menyebut Allah sebagai Aba. Tapi sebagai seorang spiritual companion, sebagai seorang anamkara, teman-teman, saya nggak akan menghakimi bahwa yang seperti itu tuh salah. Secara doktrinal itu keliru. Enggak. Saya akan menuntun dia untuk melihat, oke, kamu kira-kira relate dengan gambar Allah, imaji Allah yang seperti apa? Kalau kamu berdoa, kamu nyaman menyebut Allah itu dengan gambaran apa? Nah, di situ saya mengajak dia untuk bersama-sama berjalan, teman-teman. Dan nggak ada salahnya di sana. Nah, itu justru tugas sebagai spiritual companion. Bro Glenn, ini sudah jam 7, tetapi izinkan saya sedikit lagi ya. Oke. Silakan, Pak. Lanjutkan, Pak. Alright. Sedikit lagi ini. Jadi rekan-rekan, lihat ini ya, nggak ada yang salah dalam perjalanan spiritual kita. Bedakan dengan gembala, bedakan dengan penginjil, bedakan dengan pengkhotbah KKR yang biasanya memang memberikan kebenaran. Ini kebenaran yang kamu kerjakan dan jangan pegang yang lain. Sahabat spiritual nggak seperti itu, teman. Dan juga bukan pengajar, bukan katekese. Ya, ini doktrin gereja kita nih. Ini yang harus kamu pegang. Sahabat spiritual nggak begitu. Sahabat spiritual, dia mendampingi sahabatnya, berjalan bersama sahabatnya untuk memahami Allah. Dan kadang-kadang ada gambaran-gambaran Allah yang sulit untuk dia terima lagi, yang dia evaluasi lagi, and that is definitely fine. Nah, jadi yang perlu kita pahami, teman-teman, di sini, seorang sahabat, dia punya concern pertumbuhan rohani sahabatnya. Menjadi sahabat itu adalah menjadi sobat dalam pesiarahan batin. Karena itu yang penting adalah keintiman dan rasa percaya dalam diri sahabatnya terhadap kita. Maka tugas kita adalah memberi ruang yang aman. Memberi ruang untuk mendengarkan dia. Oh rekan-rekan, kalau Anda menjadi youth minister, youth pastor, dan youth groups Anda percaya bahkan untuk mengatakan hal-hal yang sangat detail, yang sangat konfidensial. That's it. Anda menjadi orang-orang yang dipercaya sebagai seorang anamkara, spiritual companion. Dan Anda nggak harus memberi solusi loh. Kalau Anda belajar konseling, orang duduk dengan Anda dan curcol, dan Anda mendengarkan, menyimak dengan
baik, itu sudah 70%, 2/3 dari masalahnya itu terangkat. Anda nggak harus memberi solusi. Kalau Anda nggak punya solusi, serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada konselor, bahkan serahkan kepada psikiatri kalau memang dia punya problem di situ. Tugas Anda adalah mendampingi dia dalam peziarahan batin. Dan penting, kalau sudah terjadi transference ini misalnya ya, si sahabat Anda ini sudah mulai menganggap Anda itu sebagai orang tuanya. Sementara orang tuanya itu sudah masih hidup. Ya. Atau dia menyebut Anda seperti kekasihnya, hati-hati. Itu posisi yang sudah berubah. Peran yang sudah berubah. Nah, ini transference. Dan lebih baik cepat-cepat sudahi. Karena kalau enggak, bisa bahaya. Akan makin intim, dan yang terjadi bisa abusive. Seperti kasus-kasus yang tadi kita sudah lihat, rekan-rekan. Nah, yang sering terjadi, yang sering ditanyakan adalah berapa lama seorang anamkara ini, seorang sahabat ini harus melakukan sesi percakapan. Terserah. Wong ini bebas kok, gitu kan? Fleksibel aja, bisa dilakukan di mana saja. On the go, pada waktu Anda menyetir bisa dilakukan. Pada waktu Anda mau ngobrol-ngobrol di Starbucks atau di kafe bisa. Bolehkah lebih dari satu orang? Bisa. Kadang-kadang bisa dilakukan secara grup. Ya, asal grup itu memang menyediakan rasa aman. Dan satu dengan yang lain, anggota-anggota grup itu sudah percaya. Ini baik sekali kalau bisa terjadi dalam satu grup. Rekan-rekan sekalian. Kapankah pindah ke sahabat spiritual lain? Nah, bila dirasa cukup, atau misalnya bila seseorang itu pindah tempat, pindah kediaman, pindah domisili, atau menjadi terlalu intim. Seperti tadi, terjadi transference. Atau sahabat kita itu ingin diperkaya oleh anamkara yang lain, karena metode saya, pendekatan saya mungkin akan berbeda dengan Bro Grant. Berbeda dengan Bro Randy di sini saya lihat. Beda. And that's fine. Karena lihat bahwa yang namanya persahabatan itu tidak eksklusif. Rekan-rekan, ini yang justru harus kita tentang. Menjadi sahabat itu nggak eksklusif. Dosen saya di seminari 20 tahun yang lalu mengatakan begini, seorang yang dewasa itu akan menikmati persahabatan, intim, akrab, karib dengan sahabatnya, tapi kalau dia pindah tempat, dia tidak akan attach dengan sahabatnya. Dia tidak akan terlalu dependent dengan sahabatnya. Dia oke kok kalau harus berpisah dengan sahabatnya. Dia bisa mempunyai sahabat yang baru. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Nah, lalu yang terakhir di sini ada pertanyaan ini. Kalau sahabat spiritual ini kan berarti nanti jadi mereduksi kebenaran dong. Jadi relativisme. Ingat teman-teman, nggak ada yang namanya relativisme dalam perjalanan spiritual. Ingat ini, yang sangat penting. Tidak ada satupun manusia, bahkan apapun di dunia ini yang di luar pelukan Allah. Nggak ada satupun yang di luar Allah. Kalau dunia ini adalah milik Bapa, kalau dunia ini diciptakan oleh Bapa kita, nggak ada, teman-teman, yang di luar Allah. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh sahabat kita, mau dia berjalan dimanapun,
Dia memikirkan Allah seperti apapun, dia nggak akan pernah memikirkan Allah di luar dari pelukan Allah. Dan karena itu nggak ada seorang pun yang terhilang, teman-teman. Saya punya sahabat spiritual yang mempercayakan ceritanya kepada saya. Dia dulu sekolah teologi, dia melayani. Tapi dalam percakapan yang sangat-sangat konfidensial, dia mengatakan, aku sekarang ini berada di dalam titik tidak bisa memahami Allah sebagai yang personal. Allah yang berpribadi. Aku sulit sekali memahami itu. Bayangin teman-teman. Gua ini teolog ya, teolog gitu kan. Dan teolog itu kan diajar bahwa Allah itu adalah pribadi yang personal. Ini berhadapan dengan rekan yang pernah punya pendidikan teologi, dan dia mengatakan, gua nggak bisa mikirin Allah sekarang sebagai personal. Sahabat saya yang lain, masih Kristen, dia cerita kepada saya juga, secara pribadi dia mengatakan, gue gak bisa menyebut Allah itu ada. Kalau begitu bagaimana? Ini percakapan yang sangat konfidensial, ini percakapan yang intim, ini percakapan antar sahabat. Dan ini pesiarahan imannya, teman-teman. Apakah kemudian saya akan mengatakan, ini relativisme kebenaran? Kalau tidak ada sesuatu pun yang di luar Allah, maka saya harus yakin, nggak ada seorang pun yang terhilang. Sahabat saya yang sulit memahami Allah itu sebagai pribadi, sahabat saya yang sulit untuk memahami keberadaan Allah, dia nggak hilang, teman-teman. Mereka nggak hilang. Mereka tetap berada di dalam pelukan Allah. Jadi, kalau begitu, ngapain gua khawatir? Kalau mereka itu tetap dalam pengasihan Allah, ngapain saya takut? Bukankah 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan. Saya tutup. Kalau begitu, anamkara itu apa? Anamkara itu berarti duduk bersama, mau bersedia duduk bersama. Lalu membuka diri terhadap karya sang lebih. Allah itu sebagai sang lebih. Dan posisi anamkara adalah sebagai rekan pesiarahan pengembaraan rohani. Dan dia dipanggil bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia dipanggil untuk berbagi roti. Dan karena itu, dia dipanggil untuk berfilipati. Dia punya deep feelings for his or her friends. Dia nggak boleh judgmental di sini. Siapa yang bisa menjadi anamkara? Everyone. All of us. Even, bahkan, dan khususnya, undangan bagi para rohaniwan. Calon-calon mahasiswa. Atau bahkan calon-calon hamba Tuhan. Pendidik teologi, termasuk saya. Kita bisa menjadi sahabat spiritual bagi orang. Dan orang yang menjadi sahabat spiritual itu adalah orang yang telah mengalami, memiliki pengalaman, memiliki sahabat spiritual di dalam kehidupannya. Maka selamat menjadi anamkara, rekan-rekan. Nah, ini adalah perkenalan kita mengenai apa itu menjadi spiritual companion, dan saya sekarang akan buka, kembalikan kepada Bro Gren. Ya, silakan.